Di jalan yang sibuk di negara Azure Dragon, Gu Ruoyun berhenti berjalan dan menoleh ke pria yang mengikuti di belakangnya. Dia berhenti dan berkata, "Aku tidak tahu siapa kamu sehingga kamu tidak perlu mengikutiku. Aku sudah cukup bermasalah dengan masalah saat ini dan membawamu bersama hanya akan berarti lebih banyak masalah." Tidak peduli apa, dia memiliki terlalu banyak musuh. Jika dia membawanya, dia hanya akan menempatkannya dalam bahaya. Pria berambut perak itu menarik wajah, dan dia tampak sedih seperti anak kucing yang ditinggalkan Gu Ruoyun. "Tapi aku hanya ingin mengikutimu. Ada banyak orang yang ingin membunuhku. Jika kamu mengikutiku, apakah kamu tidak takut kamu akan terbunuh juga? Aku tidak akan membiarkan orang lain membunuhmu." Saat itu Gu Ruoyun tidak yakin apakah dia salah atau tidak, tapi dia bisa dengan jelas merasakan sikap pria berambut perak itu menjadi lebih mengesankan dengan tubuhnya yang memancarkan permusuhan. Ketika dia mengerutkan kening dan menatap pria itu, dia hanya bertemu dengan sepasang mata sedih. Mungkin apa yang dia rasakan barusan hanyalah kesalahpahamannya. Karena kamu mengatakannya seperti itu, maka kamu hanya perlu mengikutiku. Oh benar, siapa namamu? Dia tidak tahu mengapa dia berkompromi pada saat itu, seolah-olah dia telah ditarik oleh sesuatu yang menghentikannya untuk mengusir pria ini. Ini adalah perasaan yang aneh. Lagi pula, tidak peduli dalam kehidupan masa lalu atau sekarang, dia tidak pernah mengasihani siapapun sebelumnya. Qian Beiye, entah bagaimana aku bisa mengingat bahwa namaku Qian Beiye, tapi aku tidak jelas tentang lainnya. Gu Ruoyun membeku sesaat. Nama keluarga ini kuno, Qian Bei, benar-benar langka. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu tidak tahu dari mana kamu berasal? Saat dia mendengar itu, Qian Beiye mengerutkan alisnya kesakitan ketika beberapa gambar melintas di benaknya. Gambar-gambar itu melintas terlalu cepat, sehingga dia tidak bisa menangkapnya. Tepat ketika dia akan terus mengingat-ingatannya, kekuatan yang kuat tiba-tiba menabrak pikirannya dan menyebabkan rasa sakit yang tajam di seluruh kepalanya. Aku hanya bisa mengingat nama Qian Beiye, sisanya hanya kabur. Ada segel, aku merasa ingatanku telah disegel. Qian Beiye mengendurkan alisnya dan berkata dengan pasti, "Segel." Gu Ruoyun sedikit mengernyitkan alisnya. Kita harus menunggu sampai Zixi bangun untuk memahami jenis segel yang ada di tubuhmu, dan orang yang memasang segel itu padamu. Zixi telah tertidur lelap selama beberapa waktu, dan tidak diketahui kapan dia akan sadar kembali. Xiao Yun, kemana kita akan pergi sekarang? Tatapan Qian Beiye mengikuti Gu Ruoyun. Hanya sedikit orang yang bisa menolak ekspresi polos yang dipasangkan dengan penampilannya yang luar biasa. Tiba-tiba para wanita di jalan melihat ke arahnya. Ketika mereka melihat putri keluarga Gu yang tidak berguna berdiri di sampingnya, mereka segera memikirkan bunga segar yang telah tersangkut di tumpukan kotoran sapi. Pria ini yang kecantikannya dapat menggulingkan kota dan menghancurkan negara, terkontaminasi hanya dengan memiliki sampah tak berguna yang berdiri di sampingnya. Ke balai 100 ramuan. Gu Ruoyun mengangkat matanya dengan senyum lega di sudut bibirnya. Mulai sekarang kekuatannya akan meningkat perlahan. Di rumah tangga Ling, Ling Si mengabaikan orang yang mengejar di belakangnya dan bergegas masuk. Dia berlari terengah-engah ke ruang kerja. Kakek, si tidak berguna itu, Gu Ruoyun, belum mati. Apa? Tangan Ling Yi sedikit menegang, dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat cucunya dengan sedikit cemberut. Kamu mengatakan bahwa Gu Ruoyun masih hidup, bagaimana mungkin? Aku secara pribadi melihatnya jatuh dari tebing. Itu benar. Ling Si kemudian memberitahu Ling Yi semua yang telah terjadi. Saat mendengarkan, ekspresi Ling Yi berubah jelek. Gu Ruoyun itu,
dia memiliki keberuntungan di sisinya, tetapi jika dia tidak mati hatiku tidak akan pernah beristirahat. Kali ini kesalahan Pak Tuagu dan kehilangan keluargaku membiarkan wanita itu meninggalkan keluargaku. Sayang sekali bahwa seorang gadis seperti itu tidak lahir di keluarga Lingku, dan bahkan menjadi musuh. Kalau begitu aku hanya bisa membunuhnya. Meskipun Guru Woyun lemah sekarang, dia memiliki perasaan bahwa suatu hari nanti pertumbuhannya akan membawanya ke titik yang akan membuat semua orang dalam debu. Jika dia adalah putri keluarga Ling, dia pasti akan membesarkannya dengan hati-hati. Sayang sekali. Memikirkan sampai titik ini, Ling Yi menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan. Sier, jika kita tidak memulai perseteruan ini dengannya aku berharap kamu bisa menikahinya. Aku mungkin berpikir bahwa dia hanya tidak berguna pada awalnya, tetapi dalam formasi roh surgawi aku dapat merasakan bahwa dia bukanlah orang yang tidak berguna seperti yang kita yakini. Namun tidak mungkin untuk memperbaiki hubungan kita dengannya sekarang, jadi kita hanya bisa mengirimnya ke kematiannya. Tapi kakek, apa yang harus kita lakukan? Ling Si bertanya, sedikit terkejut. Saat Ling Yi bertanya-tanya bagaimana cara menghadapi Guru Woyun, sebuah suara nyaring terdengar dari luar. Tuan, Nona tertua dari Sekte Pemurnian Senjata meminta bertemu. Nona tertua Sekte Pemurnian Senjata. Ling Yi ternganga kaget, dia pasti memiliki beberapa agenda untuk datang ke sini, tetapi dia tidak tahu apa yang diinginkan Nona tertua Sekte Pemurnian Senjata darinya saat ini. Sejujurnya, jika rata-rata orang mendengar bahwa Sekte Pemurnian Senjata ada di sini untuk berkunjung, mereka akan sangat terkejut, misalnya seseorang seperti Pak Tuagu. Namun Ling Yi merasa berbeda, dia mengerti batas kemampuannya. Dengan identitas yang sama pentingnya dengan Nona tertua dari Sekte Pemurnian Senjata yang datang mengunjunginya, sama sekali tidak mungkin baginya untuk tidak memiliki semacam permintaan untuknya. Namun dia tidak bisa memikirkan apa gunanya Sekte Pemurnian Senjata untuknya. Persilahkan dia masuk, cepat. Ling Yi buru-buru berkata setelah tenang. Dia baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika seorang gadis bergaun putih melayang masuk, rambut hitamnya seperti air terjun, sangat indah. Tuan Ling, saya datang ke sini tanpa diundang, tolong jangan tersinggung. Wajah Si Yun tersenyum lembut, seperti angin sepoi-sepoi yang nyaman. Sebagai nona tertua dari Sekte Pemurnian Senjata, dia tidak memiliki sedikit pun keangkuhan dalam dirinya, membuat orang tidak dapat menolak untuk mendekatinya. Untuk Nona Si Yun berkata begitu, bagaimana mungkin lelaki tua ini berani tersinggung? Ling Yi dengan cepat berdiri untuk menyambutnya. Apakah Nona Si Yun membutuhkan sesuatu hari ini? Aku tidak akan berani mengarahkanmu, tapi aku mendengar bahwa Tuan Muda Ling memiliki duel yang dijanjikan dengan keluarga Guru Woyun. Apakah ini benar? Si Yun tersenyum lembut, matanya yang cantik menyapu ke arah Ling Si yang berdiri di satu sisi. Tatapan itu benar-benar merenggut jiwa Ling Si, dia menatap langsung ke tubuh Si Yun. Melihat nafsu yang tidak tertutup di mata orang lain, rasa jijik muncul di hati Si Yun, tapi dia tidak menunjukkannya dalam ekspresinya. Sebaliknya, dia terus tersenyum lembut. Aku memiliki teknik di sini yang dapat langsung meningkatkan kekuatan Ling Si ke peringkat prajurit bela diri. Aku harap dia bisa mengalahkan Guru Woyun ketika saatnya tiba. Seperti semua orang tahu, jajaran koleksi Qi hanyalah pemula yang mencelupkan kaki mereka ke dalam ranah kultivasi, tetapi mereka bukan pembudidaya sejati. Hanya setelah menembus pengumpulan Qi level 8 dan mencapai level prajurit bela diri yang rendah, mereka dapat dianggap sebagai pembudidaya sejati. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata Si Yun, hati Ling Si tiba-tiba menegang. Tatapannya yang diarahkan ke Si Yun berubah dari takjub yang sebelumnya terkejut.
Jika dia bisa menembus prajurit bela diri tingkat pertama, dia pasti akan bisa membuat Guru Oyun berlutut dan memanggilnya kakek.